tidak terlalu mengerti tentang masalah hukum. Semoga acara ini bisa membuat kita lebih memahami tentang masalah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih bersama kami di sini di meja podcast ditemani oleh segelas kopi dan martabak untuk membahas masalah hukum. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah yang agak sensitif, tapi banyak terjadi di masyarakat, yaitu perceraian. Bersama kita telah hadir di sini seorang praktisi hukum, Abang Roberto Manurung, sarjana hukum. Selamat malam, Abang. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini Bang Berto nggak bosan-bosannya memberikan pencerahan, karena saya dan kita semua itu barangkali banyak yang tidak terlalu mengerti tentang masalah hukum. Semoga acara ini bisa membuat kita lebih memahami tentang masalah hukum. Bang Berto, ini langsung saja nih ya. Ya, apa tuh Bang? Jadi saya ini punya kawan. Ya. Kawan saya ini ya kawan dekat lah. Sehingga si kawan ini sampai bercerita. Mohon maaf, dalam ceritanya dia ini nanya ke saya, bro, bini gue selingkuh. Apa? Cowok ya? Iya, dia saking dekatnya dia dengan saya, dia sampai bercerita. Terus saya kepo dong, saya pengen tahu sebatas apa, dan dia malah bercerita lumayan terbuka. Jadi menurut dia istrinya itu selingkuh dengan temannya, teman si kawan saya. Oh. Teman si laki-laki, teman si suami. Temannya sendiri ngempet kayak gitu ya? Ya, Kacau ya. jadi teman makan teman lah. Aduh. Dan terjadi perselingkuhan itu sudah curiganya cukup lama, karena adalah gerak-gerik segala macam. Jadi istrinya kawan saya itu dibantu masuk kerja oleh kawannya si kawan saya ini. Oh. Ya. Jadi dibantu masuk kerja. Nah, mereka kan satu kantor nih, satu perusahaan lah, satu tempat kerja, sehingga terjadilah perselingkuhan. Dan itu sampai dia bercerita dia telah memergoki. Ya, pergokinya di mana saya nggak perlu tahu lah, saya juga nggak nanya. Pokoknya intinya dia bilang, gue udah mergokin bini gue selingkuh sama kawan gue sendiri. Nah, dia ingin bercerai. Jadi yang saya mau tanya Bung Berto itu, kalau perceraian karena perzinahan itu menurut sudut pandang hukum bagaimana Bung Berto? Silakan. Iya. Perceraian karena perzinahan. Karena memang di undang-undang perkawinan itu ada ditentukan syarat-syarat perceraian. Salah satunya itu karena perzinahan. Kayak gitu. Nah, tapi gini Pak, perzinahan itu harus benar-benar dibuktikan. Oke. Nah, kenapa aku bilang perzinahan itu kan berarti dia masuk tindak pidana. Tindak pidana itu ada diatur di pasal 284 KUHP pidana. Yang disebutkan memang perzinahan itu apabila satu di antara yang berzina ini itu telah mengikatkan dirinya kepada perkawinan yang sah pada orang lain. Oke. Oh, jadi kalau sudah menikah itu baru bisa disebut berzina. Betul. Kalau belum menikah itu beda cerita. Ya, kebo apalah ya, kan gitu. Itu dihukum seperti itu ya, ya. Di Indonesia ya. Lanjut Bang Berto. Yang berlaku sekarang Bang ya. Ya. Nanti akan beda lagi yang berlaku di 2026. Oh, KUHP baru. Ada pembaruan? Ada penyempurnaan. Juga disempurnakan bahwa kalau di KUHP sekarang kan memang yang dinyatakan zina itu ya ketika salah satu di antara itu telah ada yang mengikatkan dirinya di perkawinan sah. Ya. Kalau di KUHP yang baru itu walaupun tidak ada yang terikat, itu bisa disebutkan zina.
perzinahan. Jadi lebih luas ya, Ya, cakupan hukumnya ya. jadi karena memang mungkin ya banyak yang tinggal serumah padahal belum, Ya, kayak gitu. ya kumpul-kumpul lah. Nah, Nah, hidup bersama katanya kan, ya ya betul betul. supaya mengurangi biaya, padahal ternyata Hmm, nah itu jika nanti di tahun depan itu udah nggak boleh, ada aturannya ya. ada aturan. Oke. Nah, terkait dengan itu ya tadi itu gue bilang, nah apakah sebenarnya seperti kayak Sabang itu tadi bisa, apakah harus dibuktikan dulu? Ya kan pembuktian itu kalau mohon maaf tadi perzinahan ada hubungan badan ya. Betul. Nah kan pembuktian hubungan badan itu gimana kalau dipergokin, kalau berdasarkan cerita itu bukti atau bagaimana bang? Ya, itu saya bilang bisa nggak dibuktikan itu, karena kan sangat apa ya, sangat sulit pembuktian perjalanan itu. Masa masih ada video? Kalau ada videonya pasti banyak yang minta linknya dong. Iya, gitu. Nah, apa tadi eh, definisinya kan memang harus berhubungan badan, artinya kan hubungan intim. Nah, sulit pasti dibuktikan. Tapi kalau tadi, kalau dia hanya berdasarkan bahwa perzinahan itu atau perselingkuhan itu dia diajukannya sebagai gugatan di perceraian, tentunya dia harus meyakinkan hakim supaya perceraiannya itu dikabulkan karena perzinahan. Oh, barangkali bukti kalau pengakuan dari pasangan yang berzina itu bukti bukan? Salah satu. Oh, oke. Jadi ya pengakuan juga bisa jadi bukti. Oke. Ya, makanya saya bilang satu pengakuan yang mungkin ada video memang lagi berdua, walaupun nggak begitu ya, tapi dalam keadaan Menguatkan lah. nah, Dugaannya ya jadi itu makin kan kuat. makanya kan itu salah satu bukti ya. Walaupun sebenarnya pun kalau kita cek-cek di TV-TV atau di apa berita-berita itu kan nggak ada yang langsung. Ya, ada yang lagi begitu Cuma lah. lagi digerebek aja ada kan Ya, gitu. ya. Nah itu bisa jadi alasan juga untuk melakukan gugatan perceraian. Oke, nah kebetulan gini bang. Ya, gimana bang? Si kawan ini karena saking dekat dengan saya, dia juga sampai cerita, dia terbuka banget. Ya. Dia bercerita begini. Jadi kawannya dia yang selingkuh sama istrinya itu malah melakukan pemerasan bang. Dia si kawan gue ini dia dimintain uang lah segala macam karena kebetulan kawan gue ekonominya cukup. Ya. Sedangkan kawan yang selingkuh dengan istrinya itu ya menengah lah. Jadi dia mungkin BU segala macam malah diperas bang. Itu apakah ada pasal tambahan? Bagaimana tuh kan masuk pemerasan itu? Ya maksudnya dia mau karena memang dia ada dulu latar belakangnya gitulah ya kira-kira bang ya. Karena gini si kawan ini dia sama pelaku perzinahan sama istrinya itu dia pernah punya sejarah lah. Barangkali pernah nakal bareng bang. Ya namanya hidup sama-sama kayak dikunci gitulah ya. Iya, jadi sama-sama pegang kartu lah. Jadi dia diperas. Ya, dia kemarin waktu ngobrol sama saya tuh, aduh bro, gua bingung nih sama temen gua udah bini gua selingkuh sama dia, malah gua dimintain duit. Terus saya tanya, lu kenapa dimintain duit? Ya soalnya kan gua dulu pernah nakal sama dia. Nah, itu gimana bang? Iya, tentunya kan itu kan dulu ya. Ini bicara soal hukum, bicara soal pembuktian. Kan kayak gitu. Kalau tadi saya bilang, apakah dia mau gugat istrinya itu dengan berdasarkan dia punya bukti bahwa istrinya itu selingkuh sama temannya dan dia memang pengen mengakhiri daripada hubungan rumah tangganya, ya silakan saja digugat. Terlepas nanti tadi itu dia mau buktikan bahwa suaminya ini juga buruk, ya itu urusan dia. Kayak gitu. Ya, artinya kan kalau sampai teman kita sendiri yang makan kita dan istri kita juga melakukan itu dengan sengaja, artinya kan kira-kira nggak perlu dipertahankan lagi. Menurut saya sih bang ya. Iya, itu ya buat apa lah? Iya kan gitu. Sama kawan sendiri saja digituin. Iya, apalagi sama yang lain. Gitu. Iya emang. Karena mungkin gini bang, mungkin ketakutan teman abang itu ini berimbas kepada hak asuh anak. Betul. Karena kebetulan si kawan saya ini dia punya anak. Ada 2 anaknya bang. Oh iya. Yang satu itu kalau nggak salah SD lah. Yang satu itu sudah SMA. Nah, dia sih ngomong sama gue ngomong gini bang. Gue nggak apa-apa deh bro. Bini ditinggalin, diceraiin nggak masalah. Cuman kan gue punya 2 anak nih. Nah, itu bagaimana? Nah ini saya kasih abang case-nya. Yang satu masih SD, yang satu sudah SMA. Itu gimana bang kasusnya? Ya, maksudnya situ teman abang itu mau hak asuh anak. Jelas bang. Iya tadi itu memang di dalam hukum itu
ada yang dibilang itu anak yang di bawah 12 tahun itu masih asuhnya masih sama ibu. Nah, itu kan biasanya kan langsung mengatakan apapun yang terjadi, hak asuh tetap sama ibu. Apapun yang terjadi. Ya kan kayak gitu. Ya. Karena memang ada ketentuannya. Tapi itu sekarang itu udah mencoba untuk dihilangkan karena banyak perkara yang tadinya cacat, ternyata istrinya yang punya cacat membangun hubungan rumah tangga digugat di pengadilan, hak asuhnya bisa jadi ke suami. Nah, karena mungkin tabiat atau kelakuan buruk dari si ibu. Apalagi kan tadi gara-gara selingkuh kan. Iya. Iya, makanya saya bilang, saya kira untuk melakukan gugatan ke pengadilan perceraian itu ya bisa saja sebenarnya. Walaupun sebenarnya dia nggak mau laporkan secara pidana. Ya, gitu. Aib ya bang ya. Aib soalnya kan gitu. Nah, bisa digugat di pengadilan, tapi dengan bukti yang kuat. Selain daripada kita membuktikan adanya selingkuhan itu, kayak gitu kita juga harus buktikan bahwa kita sanggup untuk membiayai anak ini, kayak gitu bang. Cuman kan gini bang, baik lagi. Istrinya dia kan jadi tahu bahwa suaminya juga dulu nakal. Itu jadi pertimbangan. Yang memutuskan itu hakim bang. Betul. Oh itu jadi pertimbangan hakim. Iya. Tapi biasanya sih kalau di hakim itu udah memang ada satu poin buat istri. Karena tadi ada ketentuan tadi. Oh iya. Iya, jadi satu poin. Makanya aku bilang si suami ini dia harus punya dasar yang kuat untuk memposisikan bahwa dirinya itulah yang pantas untuk mengasuh anak itu. Betul. Ya saya bisa bilang tuh kalau anak atau keturunan atau orang tua tuh nggak bisa diganti. Betul. Kalau pasangan masih bisa diganti. Mohon maaf. Ya. Tapi memang kan itulah realita di dunia bang. Saya nggak ngomong Indonesia, begitulah. Kalau kita kan ya walaupun kita nggak yang melahirkan, tapi kalau anak nggak bersama kita kan ya gitu bang. Mungkin dilihat lagi daripada ketika nanti anak kita itu sama istri kita yang tadi latar belakangnya tadi suka tadi bermain, kan kayak gitu. Bagaimana tumbuh kembangnya anak ini, kayak gitu. Itu poin. Iya, walaupun kita contohnya udah cerai, tapi kan kita masih memikirkan anak kita. Nah, makanya saya bilang, kalau tadi apa sih parameter hakim untuk mengabulkan bahwa hak asuh itu layaknya kepada ibu, kepada ayah atau kepada suami. Itu tadi ada faktor pertama dibuktikan dengan ketidaklayakan oleh si istri, kan gitu si ibu. Dan juga nggak hanya itu, kita harus buktikan kita layak. Membuktikan kita layak. Jadi bukan bicara soal siapa yang berhak, tapi siapa yang layak. Nah, ini menarik Bung Berto. Ya gimana itu? Saya kan dapat penjelasan dari Bung Berto, ya cukuplah. Saya bisa memahami walaupun agak jelimet juga. Gimana kalau saya kasih kontak Bung Berto aja lah sama kawan saya. Ya silakan. Dia gini, dia tuh mau bikin laporan, tapi dia malu. Karena itu pertama istrinya, ibu dari anak-anaknya, belum keluarga besar dia, keluarga besar istrinya. Dia malu, cuman dia sampai ada kata-kata, udah gue nggak peduli lagi deh, gue mau gugat cerai istri gue, kondisi gini-gini nih. Saya kasih aja nomor Bung Berto ya. Artinya biar Bung Berto bisa ngasih pendampingan hukum. Boleh silakan. Bisa ketemu win-win solution lah. Betul. Seperti itu. Dan juga buat masyarakat, buat semua, ini sering terjadi. Perselingkuhan itu terjadi karena barangkali sering ketemu. Iya kan tadi hubungan pekerjaan bisa jadi. Sering ketemu. Kita sering mendapati kok berita-berita tentang perselingkuhan, mau di institusi apapun, mau di mohon maaf di level paling bawah sampai level paling atas, itu sangat mungkin terjadi. Ya, yang di berita dia ketahuan, yang nggak ketahuan pasti lebih banyak, saya yakin, ya kan? Jadi kalau ada yang mengalami hal serupa, carilah pendamping hukum, bisa dapat solusi secara yang paling baik. Yang harus dipikirkan bukan diri sendiri, tapi juga anak-anak. Ya, karena anak-anak itu kan banyak yang nggak tahu apa. Tapi kalau anak masih kecil, betul. Bapak ibunya bagaimana broken home, jadi memang waspadalah terhadap kawan sendiri. Yeah. Dan juga jangan nakal, jangan gampang tergoda. Ya, ini bukan hanya laki-laki, karena stigmanya itu masyarakat itu menganggap
biasanya penjahat itu laki-laki tuh orang selingkuh. Iya. Padahal mungkin perempuan juga banyak atau bahkan lebih banyak, kita nggak pernah tahu aja. Iya, bahkan lebih 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 apa namanya, lebih jago mereka. Iya 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 iya. Lebih Iya. jago mereka menyembunyikan itu, Bang. Iya betul. Ya kalau kita jelas kan kayak gitu. Yang kita bang, abang aja. Maksudnya laki-laki. Saya mencoba untuk menyamakan laki-laki saja. Oh kayak. Karena saya laki-laki kan gitu. Iya, iya. Untuk para oknum lah. Iya, para oknum kan kayak gitu. Iya, Karena iya. mereka bisa lebih apa, lebih lebih mantap cara mainnya. Iya, iya. Kan kayak gitu. Karena saya juga pernah pegang kasus seperti itu, Bang. Oh gitu bang. Iya, kita berpikir bahwa kita kerja kan di luar kan itu, kemarin itu yang saya dampingin. Klien abang laki-laki ya? Dia ditransferin duit, ya kan, ditransferin duit. Tapi tahu-taunya istrinya kan kerja. Oh jadi si istrinya juga kerja. Iya, kayak gitu. Ternyata ketahuan lah ini selingkuh ternyata. Wah. Teman sama teman kerjanya, Teman kerja suaminya atau si istrinya? teman-teman istrinya. Oh. Karena kan di luar kota kan gitu. Oh iya, iya, karena si suami kerjanya mungkin kerja lapangan lah di luar Betul, lah ya. ya gitu. Kalau mungkin pemikiran dia kan, ya udahlah yang penting gue kasih setoran sama anak, sama istri, Iya, supaya iya, iya. bagaimana hidup rumah Tanggung jawab. tanggung jawab. Tapi tahu-taunya istrinya nih melintir kan kemana-mana. Iya, Itu faktanya. iya itu harus diwaspadai itu. Jadi ya kalau dalam hubungan keluarga lebih baik terbuka. Ada masalah apapun itu ya diselesaikan saat itu juga. Jangan dipendam-pendam masalahnya karena menumpuknya masalah itu lama-lama jadi bom waktu. Ya, Salah satu efeknya kan jadi mohon maaf perselingkuhan. betul. Iya, iya. Karena kan ada bahasa rumput tetangga lebih apalah. Lebih nyaman. Nah, rumput tetangga lebih hijau, lebih empuk, lebih Iya. nyaman, lebih subur dan lain sebagainya. Itulah resiko pernikahan. Ya. Naik turunnya gelombang pernikahan itu, ya itulah dinamikanya kan begitu. Itu padahal pernikahan itu adalah salah satu ibadah yang paling baik. Ya. Dan bisa juga ibadah yang paling lama barangkali. Ya, tapi begini Bang, kalaupun tadi abang kan tadi mau ngasih nomor telepon teman abang, tapi kalaupun dia nggak mau, malu kali ya, tapi dia mau tetap mau ceraikan, saran saya lebih dahulu laporkan saja dulu ke polisi, tapi nggak usah dulu terusin, cuma terima laporan polisinya, tanda buktinya, nah ini menjadi bukti ke pengadilan. Oke. Kayak gitu Bang. Itu caranya begitu tuh. Ya, jadi satu sisi kan nggak hanya asumsi, tapi kita udah laporkan. Udah lapor polisi. Ya gitu. Cuma kita bilang tadi ya, kita nggak mau penjarakan, tapi cuma kita buktikan bahwa itu adalah ada perbuatan. Perceraian dan dia ya biar hak asuhnya. Iya, bisa juga kasus jadi turun ke suami kan. Oke. Dibuktikan lagi juga bahwa memang tadi abang bilang kan teman abang ini kan punya perekonomian yang cukup ya. Iya. Artinya kan ditambah itu artinya ya, hakim akan melihat ini bapak Bisa bertanggung jawab dan layak untuk bagaimana tumbuh kembangnya anak ini. Iya. Masa lalu biarlah masa lalu. Dibuktikan tadi keburukan istri dengan cara selingkuhnya dilaporkan dan dibuktikan juga dia itu bisa untuk menafkahi anak. Saya kira dia akan mendapatkan anak itu. Ya, jadi ya mohon maaf nih nanti saya kasih aja nomornya dia. Nanti biar Bung Berto barangkali direpotkan nggak apa Bung Berto. Ya. Wah silakan. Karena kawan di mana tadi daerah mana? Hah? Daerah mana? Kawan saya masih Jakarta. Oh dari Jakarta ya, berarti dekat Ya. lah. Jadi ntar saya ketemukan lah ya. Baik. Yang bukan teman abang konten kreator itu bukan? Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, Pak. Saya nggak boleh disebut nama, cuman dia cukup akrab lah sama saya. Ya, akrab ya? Ya mohon maaf ya, teman nakal zaman dulu juga. Oh, iya. Ada keblok saya. Aduh. Saya kan teman nakal sebelum menikah. Tapi abang nggak begitu kan? Hah? Ya. Aduh, ya, kita matikan kamera, kita mau kamera. Oke, siap. Jadi, Oke. mungkin itu aja Bung Berto. Siap. Bung Berto, silakanlah kasih pesan dan kesan lah untuk para penonton. Silakan Bung Berto. Ya, saya sedikit panjang. Saya pernah membaca suatu buku yang ditulis oleh filsuf Prancis. Kalau nggak salah namanya itu adalah namanya saya lupa namanya, tapi dia bilang begini, dua
dua manusia itu tidak mungkin disatukan karena dua-duanya mempertahankan eksistensinya. Ketika dia dinikahkan, dia akan saling mendominasi. Kalau enggak si istri yang mendominasi suami, suaminya akan mendominasi istri. Itu yang berlaku di sana pemikiran dia. Tapi bagaimana solusinya? Solusinya adalah jadikan istri atau suami jadi teman. Oke. Supaya terhindar namanya kececokan hingga akhirnya perceraian. Jadi teman hidup. Betul. Luar biasa. Ya, para penonton mungkin dari kita itu aja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan komentar. Nanti saya tinggalkan nomor kontak saya di situ. Silakan bertanya apapun, nanti saya sampaikan kepada kawan-kawan praktis hukum. Mungkin dari saya itu aja. Kalau ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Satu lagi, saya minta tolong di subscribe ya, tolong ditonton, tolong disebarkan. Saya minta tolong itu agar channel ini makin besar dan kedepannya kami akan berupaya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita akan mencerahkan masyarakat tentang masalah hukum karena banyak kali yang bermasalah hukum di negara ini, cuma mereka malu bang. Gitu aja. Baik, Pak. Mungkin dari kami itu aja, Roberto. Ya. Terima kasih. Selamat malam.